Bab 421. Melawan alam bangsawan. Semuanya mundur, sembunyikan diri, jangan sampai ketahuan. Warrior yang mengambil keputusan tegas, master alam bangsawan, sama sekali tidak bisa dilawan oleh Suryadi Ye dan yang lainnya. Suryadi Ye dan yang lainnya mengangguk, lalu bergerak dan menghilang di telan malam. Dua senior, alam bangsawan tingkat berapa ketiga master alam bangsawan itu? Tanya warrior yang. Wanita bernama Chiana di sebelah kiri hendak mengatakan sesuatu, tetapi wanita bernama Regina di sebelah kanan malah berkata dengan dingin, tidak bisa diutarakan. Warrior yang mengerutkan kening, menatap mereka berdua, matanya berangsur-angsur menjadi dingin. Setelah beberapa lama, dia menekan amarah di dalam hatinya, dan berkata, Anda berdua, kalian tidak melakukan tindakan apapun sebelumnya. Aku bisa mengerti bahwa kalian tidak tertarik melawan alam spiritual, tetapi sekarang master alam bangsawan telah muncul, kalian masih tidak bertindak, tidak masalah tidak ingin bertindak, tapi juga tidak ingin mengungkapkan informasi pihak lain. Aku ingin bertanya, apakah ada gunanya kalian mengikutiku? Awalnya dengan adanya dua master alam bangsawan di sisinya, dia sangat senang, tetapi di sepanjang jalan, mereka berdua tidak punya niat untuk bertindak. Dan dia memiliki intuisi bahwa dua orang ini sedikit memusuhi dia, terutama wanita berbaju hitam yang bernama Regina. Perintah yang kami terima hanya untuk melindungimu, kecuali nyawamu dalam bahaya, kalau tidak kami tidak akan bertindak, kata Regina dingin. Dimengerti. Warrior yang mengangguk, dan berkata, kalau begitu, kembalilah kalian ke kota kuno. Aku tidak membutuhkan perlindungan kalian. Bukannya dia keras kepala, tetapi dia benar-benar tidak suka harus melihat air muka pihak lain. Master alam bangsawan yang juga pembunuh, ini memang sangat membantu, tetapi pihak lain tidak bisa dipergunakan olehnya. Apa gunanya? Jika tidak mau bekerja sama, maka nyahlah. Chiana dan Regina terkejut, jelas mereka tidak menyangka warrior yang akan mengatakan hal seperti itu. Harus diketahui, situasi warrior yang saat ini sangat buruk. Pada saat ini, dia malah berani membiarkan dua pembunuh alam bangsawan pergi. Apakah otaknya rusak? Irene An mengangguk, menunjukkan apresiasi di matanya, dan berkata, bagus, orang kuat memang tidak boleh terlalu bergantung pada orang lain. Sejujurnya, aku sudah lama ingin melawan master alam bangsawan. Warrior yang memutar matanya, Irene An ini benar-benar maniak bertarung. Jika bukan karena kedua wanita ini yang terlalu sombong dan menolak untuk membantu, bagaimana dia mungkin membiarkan pihak lain pergi? Apa maksudmu? Suara Regina menjadi dingin. Tidak ada maksud apa-apa. Warrior yang berkata, hanya saja tidak membutuhkan perlindungan dari Anda berdua, sekarang juga Anda berdua dapat kembali ke kota kuno. Kamu cari mati, kata Regina dengan sungguh-sungguh. Itu urusanku. Warrior yang berkata dengan datar. Regina menyipitkan matanya sedikit, matanya bersinar dingin. Warrior yang tiba-tiba berkata pada saat ini, meskipun aku sedikit tidak puas dengan Anda berdua, tetapi bagaimanapun juga Anda berdua adalah orangnya, aku tidak ingin punya hubungan jelek dengan Anda berdua. Anda bisa datang baik-baik dan juga pergi baik-baik, bagaimana? Sebenarnya, dia tidak punya terlalu banyak prasangka buruk kepada pihak lain, tetapi pihak lain menolak untuk membantu sama sekali. Ini benar-benar membuatnya kesal. Jika kamu tidak bisa cocok, maka pisah saja, agar tidak kesal saling pandang. Kamu akan menyesalinya. Regina menatap warrior yang dengan dingin, lalu berbalik dan pergi dengan membawa Chiana di sebelahnya. Warrior yang tertawa kecil, lalu menatap Irene An, dan berkata, kamu dan aku,
sepertinya hampir tidak mungkin untuk menemukan lawan di alam spiritual. Karena begitu, maka kita coba pergi melawan Master Alam Bangsawan, bagaimana? Tentu saja itu yang terbaik, kata Irenean pelan. Warrior yang terkekeh ringan, di matanya penuh semangat tarung. Manusia, hanya dengan terus-menerus menantang diri, barulah akan terus melampaui alam bangsawan. Dia tidak yakin bisa menang, tetapi dia harus mencobanya. Selain itu, dia juga ingin melihat seberapa besar jarak antara dia dan alam bangsawan. Keduanya meninggalkan tempat mereka berada. Meski keduanya punya nyali untuk bertarung melawan Master Alam Bangsawan, mereka tidak bodoh. Pihak lawan ada 3 orang, 2 lawan 3. Meski satu dari mereka adalah Dewa Pendekar dan yang lainnya adalah Kaisar Pedang, mereka tidak memiliki kemampuan itu. Alam bangsawan, itu adalah master tingkat atas seluruh benua. Bahkan di wilayah tengah, itu adalah keberadaan yang luar biasa. Ketika warrior yang dan Irenean pergi dari tempat mereka berada, Chiana dan Regina, yang telah pergi sebelumnya kembali muncul di lokasi. Kakak, mereka benar-benar ingin menantang Master Alam Bangsawan. Tidakkah mereka tahu kengerian Master Alam Bangsawan? Harus diketahui, Master Alam Bangsawan telah memahami misteri ruang dan dapat mengerahkan beberapa kekuatan gaib ruang. Dan tubuhnya kebal terhadap senjata serta api dan air. Mereka sedang cari mati, kata Regina dengan suara berat. Sebagai alam bangsawan, keduanya tentu tahu kengerian alam bangsawan. Alam spiritual menantang alam bangsawan, tantangan melewati level ini tidak diragukan lagi adalah mimpi di siang bolong. Perbedaan satu level benar-benar dapat digambarkan sebagai perbedaan langit dan bumi. Jika keduanya adalah puncak alam spiritual, dengan bakat dan kekuatan mereka, dia masih percaya bahwa mereka akan memiliki kekuatan untuk melawan Master Alam Bangsawan. Tapi alam apa yang dimiliki warrior yang dan Irenean sekarang? Satu alam spiritual tingkat 1, dan satu alam spiritual tingkat 2. Kak, apakah kita benar-benar akan kembali ke kota kuno, kata Chiana tiba-tiba. Regina menggelengkan kepalanya. Tentu saja dia tidak berani kembali seperti ini. Harus diketahui, ini adalah perintah dari Peona An sendiri. Menurut maksud Nyonya, seharusnya adalah meminta mereka berdua membantu warrior yang ini. Tapi yang tidak dia mengerti adalah mengapa Nyonya meminta dia dan adik perempuannya untuk membantu seorang pendekar hitam alam spiritual. Bakat warrior yang memang bagus, bahkan merupakan nomor 1 peringkat Qianlong, tetapi meskipun demikian, tidak sepadan meminta mereka berdua menjadi pengawal. Ketika menerima tugas ini, hatinya sudah sedikit tidak nyaman, sehingga dia hanya berdiri di pinggir mengamati dan tidak melakukan tindakan apapun di sepanjang jalan. Hanya saja dia tidak menyangka bahwa ketika dia kesal dengan warrior yang juga kesal padanya, ini membuatnya semakin kesal. Setelah beberapa lama, Regina berkata dengan serius, coba kita lihat dulu situasinya. Setelah dia bertarung dengan pendekar hitam alam bangsawan, dia akan menyesali keputusannya. Saat itu, aku ingin dia memohon kita untuk tinggal. Chiana hendak mengatakan sesuatu. Tiba-tiba, dia mengerutkan kening, melihat ke kejauhan, dan berkata, kakak, ketiga orang itu sudah datang. Ayo pergi. Kedua wanita itu bergerak dan menghilang di kegelapan malam. Sekitar 15 menit kemudian, 3 wanita cantik datang ke posisi di mana warrior yang dan yang lainnya berdiri sebelumnya. Ketika mereka melihat mayat murid istana bunga di tanah, ekspresi ketiganya langsung suram. Kakak seperguruan Pina Feng, kita terlambat. Seorang wanita dengan wajah oval berkata dengan serius kepada wanita cantik yang memimpin.
Wanita bernama Pina Feng berjalan ke arah murid Istana Bunga yang sudah meninggal dengan wajah cemberut. Ketika melihat murid-murid itu mati dengan satu tebasan di leher, Pina Feng sudah memastikan bahwa pelakunya adalah orang organisasi 5 pembunuh, karena ini adalah metode yang biasa digunakan oleh organisasi 5 pembunuh. Dia langsung berkata dengan dingin, "Bagus sekali organisasi 5 pembunuh. Berani terang-terangan menyerang murid Istana Bunga, dendam ini harus dibalas. Nafa Feng, informasikan ke partai, katakan bahwa sudah dipastikan pelakunya adalah organisasi 5 pembunuh. Minta partai untuk membantai bersih beberapa tempat organisasi 5 pembunuh yang sudah diketahui." Wanita bernama Nafa Feng itu mengangguk, lalu mengeluarkan jimat transmisi suara tingkat atas dan memberitahu Istana Bunga. "Kakak seperguruan, aku merasa ada yang aneh." Pada saat ini, wanita lain berkata. Pina Feng mengerutkan kening dan berkata, "Sinta Feng, keanehan apa lagi? Sebelumnya Jenny Feng sudah memberitahu kita bahwa organisasi 5 pembunuh yang menyerang mereka. Sekarang kamu sudah melihatnya juga. Kalau bukan organisasi 5 pembunuh pelakunya, siapa yang bisa membunuh mereka secara diam-diam? Lihatlah mereka, ada yang langsung ditebas di leher, atau ditusuk pedang. Bukankah ini cara membunuh yang biasa dilakukan organisasi 5 pembunuh? Tapi kakak seperguruan, pernahkah kamu berpikir bahwa Istana Bunga dan organisasi 5 pembunuh selalu saling tidak mencampuri urusan masing-masing dalam beberapa tahun terakhir? Mengapa mereka ingin menyerang murid-murid kita? Apa alasan mereka menyerang Istana Bunga?" Wanita bernama Sinta Feng berkata. Pina Feng berpikir sebentar dan merasa bahwa apa yang dikatakan pihak lain itu masuk akal. Pada saat ini, Nafa Feng tiba-tiba berkata, "Lihat itu." Ketika kedua wanita itu mendengar suara dan memandang ke arah itu, mereka melihat 2 mayat tergeletak di sana. Mayat-mayat itu terbungkus jubah hitam, tidak bisa melihat seperti apa rupa mereka. Ketika mereka bertiga bergerak dan tiba di depan mayat, Pina Feng melambaikan tangan kanannya, dan angin kencang pun bertiup, tiba-tiba menghancurkan selendang hitam yang menutupi wajah mayat, memperlihatkan wajah mayat itu. Ketiganya tidak kenal, tetapi segera, belati di pinggang kedua mayat dan token yang tergantung di pinggang segera menarik perhatian ketiganya. Ketika melihat 2 benda ini, Pina Feng mencibir dan berkata, "Sinta Feng, sudah tidak ada lagi yang bisa kamu katakan, kan?" Sinta Feng ingin mengatakan sesuatu, tetapi ketika dia melihat ekspresi Pina Feng, dia menghela nafas dalam hatinya, menggelengkan kepalanya, dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia tahu betapa keras kepala kakak seperguruannya ini. Selama dia percaya bahwa satu hal itu benar, dia akan berpegang teguh pada itu. Bahkan jika dalam hatinya dia tahu itu salah, dia akan bersikeras bahwa itu benar. Jadi, dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Pina Feng melihat sekeliling dengan dingin, lalu berkata, "Mereka belum lama mati." Dengan kata lain, orang-orang dari organisasi 5 pembunuh masih bersembunyi di dekat sini. Kita bertiga selidiki secara terpisah, asalkan menemukan orang-orang organisasi 5 pembunuh, bunuh semuanya. Lalu warrior yang, kata Nafa Feng tiba-tiba. Itu hanyalah semut alam spiritual. Pina Feng mencibir, dan berkata, "Bukankah mudah untuk membunuhnya? Biarkan saja dulu dia, biarkan dia bersenang-senang beberapa hari lagi, tunggu sampai kita membereskan orang-orang organisasi 5 pembunuh barulah membereskan dia." Kedua wanita itu, Nafa Feng dan Sinta Feng, mengangguk, lalu bergerak dan terbang ke arah yang berbeda. Setelah kedua wanita itu pergi, Pina Feng juga bergerak dan menghilang di tempat. Tepat setelah mereka bertiga pergi,
sebuah pohon besar yang jaraknya lebih dari 200 meter dari mereka bertiga tiba-tiba ada energi berfluktuasi, dan kemudian, seorang pria berjubah hitam perlahan berjalan keluar dari pohon besar itu. Melihat ketiga wanita itu pergi, pria berjubah hitam itu menggerakkan tangan kanannya, dan sebuah jimat transmisi suara tingkat atas muncul di tangannya. Dengan sedikit mengerahkan tenaga, dia menghancurkan jimat transmisi suara dan berkata, "Istana Bunga mengirim 2 master alam bangsawan, entah kenapa, mereka menyerang orang-orang kita, Flow dan Hydro sudah mati dan percobaan pembunuhan gagal, silakan beri instruksi." Setelah mengirim pesan, sosok berjubah hitam itu sedikit bergetar dan menghilang di tempat. 2 jam kemudian, langit sudah terang. Di udara, kerohanian Pina Feng menyebar, dia terus mencari. Tiba-tiba, bola matanya menyusut, sosoknya melintas, menuju ke tanah terbuka di bawah, hanya dalam 1 kali tarikan napas dia sudah tiba di permukaan tanah. "Aku sudah lama menunggumu." Di tanah terbuka, belasan kaki dari Pina Feng, warrior yang berbalik dan menatap Pina Feng, dengan senyum di mulutnya. Bersambung.